Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Ade Nur Rahim selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi Jiswaf dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengenai Jiswaf dan ketahanan ekonomi. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Seika Najla Jama dengan NIM 052, Anissa Julia dengan NIM 076, dan Nabila Khairunisa dengan NIM 078. Materi pembahasannya yaitu yang pertama, the concept of economic resilience, yang kedua, Jiswaf and the national economy, dan yang ketiga, implication of Jiswaf on economic resilience. Pendahuluan. Permasalahan ekonomi tidak pernah habisnya untuk dibahas karena berhubungan dengan angka kekayaan, kesejahteraan, pengangguran, dan kemiskinan. Di Indonesia sudah banyak model filantropi yang kaitannya dengan ekonomi dan keuangan syariah. Filantropi yang dikaitkan dengan Islam berhubungan dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau jiswaf. Pembahasan tentang ketahanan pangan tidak hanya berbicara bagaimana ketersediaan pangan, produksi, impor, dan penyimpanan, akan tetapi aksesibilitasnya, distribusi, dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan tersebut harus diperhatikan. Materi yang pertama yaitu konsep ketahanan ekonomi. Ketahanan nasional adalah kondisi suatu negara yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman. Ketahanan ekonomi adalah dinamika kehidupan finansial suatu negara yang tangguh dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam untuk menghadapi segala ancaman, rintangan, hambatan, serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri demi menjamin kemakmuran bangsa dan negara. Ketahanan ekonomi nasional adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa mengenai kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala ancaman untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara. Wujud ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah kemampuan untuk memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan menciptakan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat. Ketahanan ekonomi yang kokoh mampu menjaga persatuan yang ada dan Islam melarang manusia untuk bercerai-berai. Dengan tangguhnya ekonomi, maka membuat masyarakat di suatu negara menjadi stabil. Pada akhirnya, ketahanan dari ekonomi menciptakan kehidupan yang sejahtera. Upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi adalah dengan menggerakkan roda ekonomi melalui ekonomi kreatif yang mengusung konsep ekonomi baru dengan meningkatkan kreativitas berupa ide dan gagasan yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian. Materi selanjutnya ada Jiswaf dan ekonomi nasional. Jiswaf adalah instrumen ekonomi Islam yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai bentuk kewajiban berbagai kebaikan dengan sesama. Ya di sini Jiswaf itu yang pertama ada zakat yang menurut bahasa yaitu tumbuh, berkembang, dan berkah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Yang berarti istilah syara, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Yang kedua ada infak. Menurut bahasa yaitu mengeluarkan, memberikan, dan membelanjakan. Menurut syara yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib contohnya kayak zakat, kafarot, nazar, dan lain-lain. Kalau infak sunnah contohnya yaitu infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak berencana alam, infak infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada sodako, yaitu berasal dari kata sodako,
yang berarti benar. Menurut istilah, segala pemberian berupa harta, suatu sikap atau perbuatan baik yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non-materi. Sedekah yaitu ungkapan kejujuran atau sidik iman seseorang. Yang keempat ada wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum sebagai sedekah jariyah. Artinya, selama barang yang diwakafkan ini dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya, maka pahalanya tetap mengalir. Meskipun si wakif ini telah meninggal dunia, maka peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 itu adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang tertuang dalam ikrar, terutama untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya. Selanjutnya ada peran dan fungsi siswaf. Yang pertama yaitu ada menghindari kesenjangan sosial antara agnia dan duafa. Yang kedua, pilar amal jama'i antara agnia dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari keutamakan orang jahat. Yang kelima ada ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah, atas nikmat yang Allah berikan. Yang keenam, pengembangan potensi umat. Yang ketujuh ada dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Dan yang terakhir yaitu untuk menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Selanjutnya ada ekonomi nasional. Perekonomian nasional adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33, ekonomi dirumuskan sebagai berikut. Ayat pertama yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat ketiga yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di sini juga ada strategi kebijakan pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional dijalankan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di sini juga ada 3 kebijakan yang dijalankan, yaitu ada peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan kegiatan dunia usaha, serta menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan itu dilakukan secara beriringan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan lembaga yang terkait. Dalam rangka mensupport pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melaksanakan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan metode keuangan. Tujuan penurunan suku bunga yaitu meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendukung kegiatan dunia usaha. Selanjutnya ada implementasi GSWAF terhadap ketahanan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan yang lengkap berdasarkan pada sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Tujuan dari ekonomi Islam ini untuk mencapai falah, artinya kesuksesan yang sebenarnya yaitu terwujudnya kebahagiaan dari segi material dan spiritual, serta terwujudnya kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong dan peduli terhadap sesama dalam keadaan suka maupun duka. Prinsip ini diterapkan dalam konsep distribusi harta, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Atau disebut juga jiswaf, di mana hasil yang didapat dan disalurkan ke masyarakat yang berhak menerimanya. Hal ini tentunya
menjadi salah satu wadah untuk mensejahterakan perekonomian umat. Sebagai contoh, pada krisis pandemi COVID-19, di mana bantuan zakat, infak, maupun sedekah menjadi hal yang sangat diperlukan di masyarakat dan di negara. Selanjutnya ada studi kasus. Kita ngambil dari pengaruh zakat, infak, dan sedekah atau JIS produktif terhadap kinerja UMKM yang berdampak pandemi pada COVID-19. Pada studi kasus ini dikutip dari Kompas tanggal 25 Juni 2020 yang menyebutkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibanding dari periode sebelumnya, yaitu September 2019. Pada 22 Juni 2021, kasus positif di negara Indonesia sebanyak 1.989.000 sekian, dan kasus dengan 1.792 sekian dinyatakan sembuh, dan 54.662 meninggal dunia. Hal ini juga berdampak pada sektor UMKM, di mana dapat menurunnya konsumsi dan sumber daya beli masyarakat dalam jangka panjang. Adanya kebijakan yang kurang jelas ini dapat berpengaruh pada investasi yang ikut melemah dan dampak UMKM. Ekonomi dunia juga berdampak pada mengalami penurunan, sehingga berdampaknya pada turunnya harga komoditas ekspor negara di Indonesia yang di beberapa negara terhenti. Oleh sebab itu, kontribusi UMKM kurang lebih sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. Pada 2018, UMKM tercatat sebanyak 64,2 juta unit. Next. Sektor zakat, infak, dan sedekah dan wakaf dapat dijadikan salah satu solusi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Menurut Komisi Fatwa MUI, dana zakat dapat didistribusikan untuk penanggulangan dampak COVID-19, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Oleh karena itu, peran zakat semakin relevan, sehingga optimalisasi kondisi zakat di Indonesia perlu dilakukan agar zakat mampu meredakan dampak yang timbul akibat pandemi COVID-19. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pengaruh JIS produk terhadap kinerja UMKM di tengah pandemi ini sangat baik dan berpengaruh signifikan. Berarti jika dikaitkan dengan JISWAF dan ketahanan ekonomi nasional, hal ini sangat baik dengan adanya JIS di daerah tersebut agar bisa meningkatkan atau menjaga perekonomian yang ada, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah baru, dan banyak UMKM di Indonesia juga menjadi salah satu yang berhasil dengan adanya JIS. Maka di daerah-daerah lain juga bisa meningkatkan hal tersebut agar perekonomian di Indonesia semakin baik dan semakin kecil angka kemiskinan. Selanjutnya ada kesimpulan, Islam memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong dan peduli terhadap sesama dalam keadaan suka maupun duka. Prinsip ini diterapkan dalam konsep distribusi harta, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau yang sering kita sebut dengan ziswaf. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang berfokus pada sektor ekonomi yang bersifat wajib, kemudian dilanjutkan dengan infak, sedekah, dan wakaf yang bersifat sukarela. Ketahanan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi dinamis kehidupan
kehidupan ekonomi suatu negara, yang meliputi ketahanan dan ketangguhan, termasuk kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, baik yang langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian. Ziswaf sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi yang bertujuan mencapai falah. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.